Selamat siang Bapak, selamat siang Romo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan materi tentang sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seseorang yang hendak menjadi anggota Gereja Katolik. Sakramen baptis merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan iman akan Yesus Kristus, dan dengan menerimanya orang akan menjadi anggota gereja. Makna sakramen baptis. Dalam gereja perdana, sebagian besar yang dibaptis adalah orang yang sudah dewasa. Pembaptisan yang banyak dilakukan adalah dengan membenarkan orang yang akan dibaptis ke dalam air. Selanjutnya, pembaptisan juga dilaksanakan untuk para bayi, dan cara membaptis pun juga berubah, yakni dengan menuangkan air di atas kepala. Makna yang pertama, tanda pengampunan dosa. Alkitab juga mengajarkan jika setiap orang yang sudah melakukan pertobatan dan percaya dalam Tuhan Yesus, maka akan dibenarkan pengampunan. Pengampunan ini yang disimbolkan oleh air mewakilkan darah Kristus yang sudah diberikan untuk menebus dosa manusia. 2. Tanda milik Kristus. Sakramen baptis juga menandakan jika kita adalah milik Kristus, dan tanda jika kita sudah menjadi murid Kristus, dan inilah yang membuat Tuhan Yesus memberikan perintah supaya semua murid diberikan tanda baptis yang suci. 3. Karunia atas hidup baru. Yohanes sudah mengawali baptisan sebagai sebuah tanda hidup yang baru, dan pada perbincangan Nikodemus, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." 4. Diterima dalam gereja. Dengan dibaptis juga menandakan jika seseorang sudah diterima dalam persekutuan gereja dan menjadi salah satu anggota gereja. 5. Memperoleh materai kekal. Dengan menerima sakramen baptis, maka seseorang akan dimeteraikan dengan kekal pada materai rohani dan tidak akan bisa dihapus sebagai bagian dari Kristus. Simbol-simbol dalam sakramen baptis. 1. Salib. Salib melambangkan kalau seseorang yang akan dibaptis telah menerima Yesus Kristus sepenuh hatinya. Salib juga memiliki peranan sebagai perlindungan dari segala hal jahat dan juga pengingat pertempuran rohani melawan segala perilaku jahat. Terakhir, salib juga melambangkan keberanian sebagai pengikut Yesus Kristus untuk memikul dosa dan perbuatan kita sesuai standarnya. 2. Air. Sebagai wadah atau simbol dalam proses pembaptisan atau penyucian dari perbuatan dosa. Hal ini membuat orang yang dibaptis akan lahir baru. 3. Pakaian berwarna putih. Sebagai simbol bahwa orang tersebut telah siap dan bersedia lahir baru dari penghapusan dosa dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. 4. Lilin. Sebagai simbol bahwa orang yang dibaptis tersebut telah menjadi anak-anak terang yang memancarkan terang atau kasih Kristus melalui perbuatan dan sikapnya. 5. Minyak. Dilambangkan sebagai Roh Kudus, minyak sendiri melambangkan kekuatan pemberian atau pengurapan dari Roh Kudus. Rahmat sakramen baptis. 1. Mendapat pengampunan dari segala dosa, baik dosa asal maupun dosa yang dibuatnya. 2. Menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah. 3. Memperoleh rahmat pengudusan yang membuatnya sanggup semakin percaya kepada Allah, berharap kepadanya dan mencintainya. Membuatnya hidup di bawah bimbingan dan dorongan Roh Kudus, membuatnya sanggup bertumbuh dalam kebaikan. 4. Digabungkan menjadi anggota gereja sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus. 5. Dimeteraikan secara kekal dalam sebuah materai rohani yang tak terhapuskan sebagai bagian dari Kristus. Tugas-tugas orang yang dibaptis. Orang yang dibaptis mempunyai kewajiban untuk mengambil bagian dalam imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Guna nama baptis. Nama baptis sebenarnya mengingatkan orang yang dibaptis bahwa ia tergabung dengan Kristus sebagai anggotanya, dan ia didorong untuk hidup sesuai dengan panggilannya sebagai anak angkat Allah, sebagaimana telah ditunjukkan oleh teladan orang kudus yang namanya diambil melalui pembaptisan itu.
Santo atau Santa pelindung kita yang kita ambil namanya, dapat menjadi teladan bagi kita sehingga kita dapat meniru contoh kehidupannya, dan mereka membantu kita mengamalkan cinta kasih agar kita semakin mendekati Kristus. Sekian dan terima kasih.